Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan channel Jaki Service Elektronik. Kali ini kita akan mereview kerusakan bor beton merek Bosch profesional GBH 2/24 DRE ya. Yang dimana kita akan kupas isi dalemannya dan berapa ukuran spesifikasi dari peralatan di dalamnya ini. Untuk kerusakan awal untuk bor ini kita sudah analisa ya. Jadi penyebab kerusakannya itu armaturnya ya yang bermasalah. Jadi armatur ini dia gesekan dari kena bodinya ya. Nah ini bodinya, kemudian mungkin terlalu panas ya, atau mungkin penyebab awalnya ini teman-teman. Nah ini jadi pemasangan karetnya entah miring atau bagaimana ya, sehingga dia paksa aja. Jadi ini juga bahan pembelajaran untuk kita semua ya. Waktu pemasangan karet ini harap diperhatiin bagi yang ingin membongkar sendiri. Nah jangan sampai kejadiannya seperti ini sampai pecah ya. Jadi dia kejepit, dalam artian kejepit dia belum pas masuk gitu. Nah posisinya begini, mungkin itu menyebabkan armatur ini rusak ya. Yang jelas ininya bermasalah dan kita sudah ada penggantinya. Ini untuk mereknya sendiri ini apa ya, katanya yang jualan merek Bitek ya. Ini untuk spesifikasinya sama ini. Nah, sama untuk diameternya juga, panjangnya. Oke, jadi ini habis kita pencucian semua teman-teman ya. Nah, itu untuk pembersihan gemuk-gemuknya. Dan di sini kita akan berbagi pengalaman semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tulis di komentar bagaimana cara membongkarnya, cara memasangnya. Tadi kita tidak videokan karena terlalu kotor ya. Jadi ini sudah bersih. Nah, ini untuk pemukul pistonnya ya. Untuk semuanya di dalamnya aman semua, termasuk bushingnya, untuk giginya, gearnya. Nah untuk persamaan ini giginya kalau kita lihat di dalamnya ini teman-teman, dia persis sama dengan DRE 226 ya, GBH maksud kami GBH 2/26. Nah ini contoh giginya. Tapi kalau kita intip ini tidak kita buka karena ini mereknya hampir sama ya. Untuk giginya aja masuk di sini. Nah ini, dan untuk bearingnya juga sama. Nah untuk lilitannya di sini kita sudah cek juga, termasuk ini ya, statornya ini. Di sini kita akan coba tes ukur ya diameter statornya. Barangkali ini informasi berguna untuk teman-teman yang mencari persamaannya, yang atau enggak membutuhkan informasi tentang berapa panjangnya, ukurnya. Siapa tahu bisa dialternatifin dengan gigi yang lain ya, armatur yang lain untuk armaturnya. Nah ini untuk giginya bisa kita hitung di sini berjumlah dengan 7, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 ulir untuk gearnya. Nah untuk diameternya kita ukur di sini sekitar 8 mili teman-teman ya. Untuk bearing, bearing di sini diameter luarnya karena ini masih bagus tidak perlu diganti ya. Kita tidak tahu nomornya, kita akan copot, kita pindah ke yang baru ini nanti. Nah untuk bearingnya diameter luarnya 24 teman-teman ya. Nah ini, dan untuk di bearing belakang paling kecil diameter luar dia 19 mm. Untuk diameter dalamnya sekitar 7 mm teman-teman ya. Nah ini menggunakan bearing 607. Nah untuk diameternya sendiri kita ukur di sini 35 teman-teman ya. 35 biasanya untuk selah dari statornya paling enggak 26 ya.
Maksud kita 36, ini 35. Jadi untuk spelling jaraknya biasanya setengah mili kanan kiri ya. Jadi biasanya dipastikan ini selisih 1 mili ya. Untuk panjangnya sendiri ini statornya panjangnya dia 36 teman-teman ya, sudah kita ukur tadi. Dan untuk bodinya kita enggak tahu ya apa ini sama dengan GBH 226 ya. Untuk statornya ini lebarnya terukur di sini 57 teman-teman ya, 57 untuk besar bodinya. Dan panjangnya tadi itu sekitar dari sini ujung sini sekitar 36. Nah untuk panjang statornya, nah dari sini sekitar 36 teman-teman. Nah untuk laker bambunya ya, dia mempunyai nilai nomornya HK0709 teman-teman ya. Nah ini terletak di sini ya. Nah ini di bawah ini. Jadi untuk penahan dari setelan antara putaran bor sama bor betonnya ya, sama boboknya. Nah ini pasangannya untuk giginya. Nah, dimana untuk panjangnya sendiri bisa kita saksikan di sini mempunyai panjang keseluruhan ini 75 teman-teman ya, kurang lebih 75 panjangnya. Untuk diameter depan sekitar 9 cm ya, 9 mili. Ini 9 mili. Dan diameter yang kecil ini 7 mili teman-teman ya. Mungkin tidak kelihatan skate matnya. Nah itu 7 mili. Untuk panjang giginya 18 mm. Ya. Untuk armaturnya ya, kita bahas sedikit karena tadi belum selesai. Nah, untuk panjang keseluruhan dari GBH 224 ini dia sekitar 14,4 teman-teman ya. 144 mm. Nah, dari ujung ke ujung. Dan jarak antara bearingnya di sini, nah ini sekitar 12,1, 121 mm teman-teman. Untuk panjang kerennya ya kurang lebih 31,5 ya mm. Diameternya 35 pas. Dan untuk diameter dari coolnya dia sekitar 22 mm. Nah untuk gigi tadi sudah kita jelasin. Nah ini sebagai bahan percontohan teman-teman ya. Kebetulan ini ada pengerusakan, jadi sekalian ada kerusakan sekalian kita bahas kumpas dalamannya. Barangkali kita sendiri juga nanti butuh informasi ini ya, supaya tidak lupa sebagai dokumentasi juga. Jadi dari persamaan bor beton ini. Nah ini untuk giginya aman. Untuk pemukulnya, nah, di sini 25 untuk luarnya teman-teman ya. Untuk diameter dalam ini sekitar 21 ya. Nah untuk bushing di sini kita bisa juga menggunakan laker kalau tidak salah 08010 ya. Laker bambu, bearing bambu. Nah ini untuk lubangnya sendiri di sini 9 mm teman-teman ya. Untuk diameter luarnya sekitar 12 mm teman-teman. Bushingnya kebanyakan sering kita ini yang bermasalah ya, tapi ini menggunakan semacam bos dari besi ya, dari metal kayaknya, tidak menggunakan bearing. Bisa juga kita ganti menggunakan bearing yang 0810 kayaknya teman-teman ya. Nah untuk ininya sendiri ada juga nanti bearingnya. Kita tidak tahu ukurannya berapa ini ya, lupa. Nah di sini ada bearing bambu juga, tapi kita tidak pernah mengganti ini ya. Untuk giginya di sini jumlahnya sama seperti teman-teman saksikan aja sendiri. Nah ini untuk diameternya 15 dan panjang keseluruhan dari gigi ini 29
mm ya. Oke, untuk switchnya di sini konektornya semua aman. Dan ini tidak kalah pentingnya teman-teman ya, untuk informasi cara pembukaannya ini. Jadi kita satu paket jadi satu langsung. Bagaimana cara membuka ini? Jadi kemarin kita sering jumpain ya. Jadi waktu teman-teman tidak bisa buka bongkar dalemannya, dia main tarik-tarik aja ya, tidak bisa keluar. Jadi ini dicongkel teman-teman ya, jadi sampai patah. Nah, sampai patah akhirnya kita kesusahan untuk knocknya ini, memperbaiki knocknya ini ya. Jadi biasanya teman-teman dicongkel ya, padahal kita tidak perlu begitu ya, karena di sini disediakan di sini dari pabrikannya ada penguncinya di sini. Nah, ini penguncinya. Jadi kalau ingin buka itu teman-teman tinggal masukkan, ditekan semakin ke dalam gitu ya. Jadi yang biasanya normalnya kita praktekin langsung. Jadi arahnya kita samakan. Nah, dari sini. Nah, ini yang paling masuk. Nah, di sini ada telahnya untuk rongganya ya. Ini yang perlu teman-teman pahamin sedikit biar tidak terjadi kerusakan semakin parah ya. Nah, jadi tinggal didorong. Nah, habis didorong ini dipaskan sama ujungnya dalam itu, kemudian kita kunci gini teman-teman ya. Nah, mudah kan? Nah, ini sudah bisa. Jadi posisi begini tidak bisa dilepas ya, karena dia terkunci. Jadi untuk membukanya tadi juga kita akan dorong semakin masuk, kemudian kita putar gitu teman. Nah, kita arahkan ke bawah begini, lurusnya ini, kemudian kita tarik pelan-pelan ke atas. Nah, begini ya. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu ya review tentang bor beton ini teman-teman. Barangkali bermanfaat untuk semuanya. Nah, ini kita sudah ganti juga karet di dalamnya itu. Udah kita bantu dengan lem ya, supaya tidak terlepas, supaya tidak kejadiannya seperti ini sampai penyok gini ya. Oke, barangkali nanti kalau ada pertanyaan teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali kita bisa membantu mempermudah urusan teman-teman di sana yang mempunyai kerusakan atau kesulitan mencari bahan apa yang rusak di dalam bor bos ini ya, bor beton ini. Oke, jangan lupa teman-teman ya, dukungannya juga dengan cara di subscribe, di like, di komen, nyalain tanda loncengnya agar kita lebih semangat membawakan tutorial-tutorial tentang kerusakan alat-alat elektronik ya. Nah, untuk pemasangan ini juga termasuk. Nah, ini arahnya begini teman-teman ya, jangan sampai kebalik gini. Nah, jadi kita bisa ngomong begini karena banyak teman-teman kita yang juga mengalami dia praktek membongkar sendiri, tapi untuk pemasangannya dia dia tidak sempurna ya, alias salah pasang. Nah, untuk pemasangan yang benar posisinya begini ya. Nah, ini oke teman-teman ya, karena sudah lama, mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin cukup sekian dulu ya untuk angkernya. Oh, ini belum kita jelasin sedikit bagaimana cara untuk buka ininya ya. Jadi teman-teman mudah sekali untuk membukanya dari ini. Cara buka dari konektornya ini ya. Ini tinggal dimasukkan, kemudian kita lurusin ini. Kita lurusin dua-duanya, tinggal tekan aja teman-teman ya, langsung posisi. Kalau sudah pas ini, nah ini dimasukkan dulu. Nah, ini dipaskan tengah gini. Nah, tinggal didorong masuk ke bawah ya. Nah, oke, tinggal dimasukkan, baru bisa diputar-putar. Jadi kalau ingin ngelepas ini cuma dilurusin gini aja ya, jangan posisi sampai miring begini atau enggak begini, harus posisi lurus baru kita tarik ke atas ya. Dengan satu syarat, ini coolnya ya, cool karbonnya harus dilepas dulu, ditarik menggunakan pinset atau apa. Nah, begini kita taruh di atas. Kita taruh di atas sehingga dia tidak kedorong ya. Nah, begini. Oke, mudah-mudahan ini informasinya detail teman-teman ya.
Oke, ini tinggal pemasangan karena kita cuma melakukan pergantian armaturnya atau angkernya. Sekian dulu, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.